Oke, halo. Ini langsung gua giniin aja biar gak usah ganti-ganti frame nantinya ya. Jadi, buat yang baru pertama nonton videonya, gua harapkan kalian nonton dulu video intro ya, biar tahu rules-nya. Walaupun itu bukan rules juga sih, tapi ya udahlah ya. Silakan tonton dulu, itu cuma 4 menitan doang kok. Cuma perkenalan, tapi gua ada beberapa poin yang pengen gue sampaikan supaya kalian bisa supaya kita sama-sama enak nih nanti di video-video berikutnya gitu. Supaya pertanyaannya yang masuk, gue jawabnya juga enak sih. Gue ngomong ngejelasinnya gitu ya, coba tonton aja di sana, kalau misalkan udah baru kita bahas ya. Jadi ini pertanyaan pertama yang masuk di form yang kemarin sempat gue share. Pertanyaannya sebenarnya ini yang gue bahas di apa namanya, di video intro nih. Dia nggak bener-bener nanya apa yang mau ditanyain, maksudnya secara spesifik apa sih yang bikin bingung. Jadi akhirnya karena nggak ada pertanyaan lebih jelasnya, gue akan sedikit berasumsi nih di sini. Berasumsi apa sih kira-kira yang mungkin bikin si anon ini bingung gitu. Anon gak ya tadi? Anon deh kayaknya. Gue lupa ngefoto lagi ini siapa yang nanya. Ya udahlah ya. Nanti di yang berikutnya gue masukin. Jadi pertanyaannya ini dari Twitter BTW, dan kalau misalkan lihat simbolnya sih ini kayak dari yang ini ya, apa namanya, SBMTNVS gitu ya. Pertanyaannya tentang ingkaran dari kesimpulan di atas. Karena di sini nggak terlalu dijelasin pertanyaannya apaan, asumsi gue adalah ini tuh pertanyaannya lebih ke yang penanya mungkin nggak terlalu ngeh apa maksud dari ingkaran. Jadi akhirnya nggak bisa ngejawab soal ini gitu. Jadi gue jelasin sedikit banget ya. Ingkaran itu adalah intinya ingkaran tuh bisa dikenal juga sebagai negasi. Negasi. Bentar, ini warnanya kayaknya nggak cocok di sama belakangnya. Gue ganti ah. Nggak penting, bodo amat gitu kan, biar enak liatnya ya. Ini nih, ingkaran ini tuh dikenal juga sebagai negasi. Simbolnya kayak gini atau kayak gini ya. Nah, simbolnya kayak gitu. Intinya negasi. Negasi itu apaan? Negasi itu artinya adalah intinya yang berkebalikan nilai kebenarannya. Misalkan sebuah kalimat nih ya. Kalimat acuan kita adalah Insi adalah perempuan. Negasi dari kalimat itu, negasinya adalah apa? Ya berarti tinggal tambah kata tidak, karena tadi berkebalikan gitu kan. Jadinya berarti Insi bukan perempuan. Nah, maksudnya negasi itu adalah itu. Atau ya bisa kita bilang juga ini ingkarannya ya. Berarti ini adalah ingkaran dari yang tadi ini, yang sebelumnya. Oh, BTW buat yang baru pertama kali lihat tulisan aku emang jelek, jadi udah terima aja ya. Mau gimana lagi gitu. Kalau gue nulisnya rapi mungkin bisa, tapi ya jelek banget. Lama banget. Jadi ya udah aja lah ya. Agak kebaca lah ya ini ya. Lumayan kebaca lah ya. Dikit bentar. Apa nih? Oke. Ini gambar. Dah. Kayak gini ya. Jadi negasinya adalah Insi bukan perempuan. Nah, ini adalah negasinya atau ya ingkarannya. Atau ingkaran. Nah, ini adalah ingkarannya gitu. Jadi pertanyaannya di sini ingkarannya gimana? Ya berarti tinggal kita cari mana yang bernegasi gitu, mana yang menegasi dari si informasi yang dikasih gitu. Atau negasi dari kesimpulan yang ada dari premis 1 sama premis 2. Jadi step pertama kita adalah ambil dulu kesimpulannya dari yang kedua ini ya. Dari premis 1 sama premis 2. Udah gitu kita bikin negasinya. Jadi penting banget buat kalian juga ya, sebelum masuk ke soal ini kalian paham tentang penalaran deduktif. Penalaran deduktif gitu spesifiknya tentang logika matematika. Logika deh, tentang logika gitu. Karena di sini kalau kalian nggak tahu logikanya akan agak susah buat ngejawab soal ini gitu. Jadi sini aku bakal jelasin lebih ke pendek aja sih sebenarnya, biar secukupnya yang dibutuhkan supaya kalian bisa jawab soal ini gitu. Premis satunya di sini. Premis satunya kan dibilang jika Andi murid rajin. Nggak masuk ya si highlightnya ya, karena ada gambar kayaknya deh. Oh ini masuk tapi nggak jelas. Oke deh. Nah gini ya, jika Andi murid rajin, maka Andi murid pandai. Oke, jadi ini udah beda premis lagi ya. Beda bagian dari premisnya maksudnya. Jika Andi murid rajin, maka Andi murid pandai. Udah itu ada jika Andi murid pandai, sama ya, sama yang sebelumnya. Maka ia lulus ujian. Warna hijau deh. Nah, maka ia lulus ujian. Coba kita simbolin. Andi murid rajin, R aja ya. Jadi premis satunya jika R, maka murid pandai, maka P. Terus gitu premis duanya nih. Jika Andi murid pandai, berarti sama yang sebelum yang ini ya. P, maka ia lulus ujian. Lulus ujian U ya. U atau jangan deng, lulus aja. L gini ya. R maka P, P maka L gitu kan. Jadi ini implikasinya ada dua ya. Kalau gitu ngambil simbolnya gimana? Oh, kayak gini gampang.
Jika R, P. Itu berarti jika P, maka L. Berarti bisa kita ambil jadinya gini. Wih, kehapus semua. Bentar. Berarti kita bisa ambil jadi gini. Jika R, kan maka P. Begitu ketika P, maka L kan. Berarti kalau R terjadi, ya L terjadi. Berarti simpulannya bisa kita ambil kayak gini. R, maka L. Oke? Gampangnya kalian bisa bayangin ini sebagai ini Jakarta, ini Indonesia, ini Asia. Jadi jika lo orang Asia atau tinggal di di Jakarta, sorry. Jika lo tinggal di Jakarta, maka lo tinggal di Indonesia. Kalau lo tinggal di Indonesia, maka lo tinggal di Asia. Berarti kita bisa ngambil simpulannya jadinya jika lo tinggal di Jakarta, yang ini ya. Yang ini, maka lo tinggal di Asia. Nah, bisa kayak gitu kan? Nah, ya udah. Jadinya kalau kayak gitu simpulannya jadinya jika lo tinggal di Jakarta, maka lo tinggal di Asia. Nah, udah deh dapat ini simpulannya. Sekarang yang ditanyain sama si soal adalah apa? Ini gue hapus aja deh. Yang ditanyain sama soal adalah ini ya, ingkarannya. Ingkarannya apa? Ya berarti ingkaran atau negasi dari simpulan yang tadi kita punya. R maka L. Ingkaran dari R maka L. Ingkaran dari R maka L apa? Berarti yang bikin kalimat R maka L ini ya jadi salah gitu kan, atau bentuk salahnya R maka L gitu. Apa nih yang bikin salah? Ya ketika nih ya, ini kan janji ya, ini tuh implikasi itu kan janji. Ini sebuah syarat nih, ada sebuah syarat, ada sebuah konsekuensi. Negasinya berarti adalah ketika si R-nya itu terjadi nih ya, ini kok simpulan salah simbol. Ini ekuivalen. Jadi negasi dari R maka L itu adalah apa? Adalah ketika si R-nya terjadi, tapi berarti kan syaratnya dipenuhi ya, tapi konsekuensinya malah enggak terpenuhi. Konsekuensinya malah negasi nih, malah enggak terpenuhi, malah enggak terjadi, malah kebalikannya gitu. Yang harusnya L malah jadi negasi L. Oke? Nah, ini udah bentuk ingkaran dari simpulan yang ada di soal. Tinggal kita cari mana nih yang bentuknya sama kayak gitu. Kita lihat yang A ya. Jika Andi murid rajin, maka ia tidak lulus ujian. Bener nggak? Sama nggak sama yang ini? Andi murid rajin berarti R, maka. Ini implikasi ya, berarti jika maka ini R, maka ia tidak lulus ujian. Negasi L. Ini implikasi nggak? Ini negasinya bukan. Bukan negasi dari simpulan yang tadi ya. Harusnya kan kita bentuknya maunya yang kayak gini nih. Oke, berarti ini bukan. Terus gitu yang B, Andi murid rajin dan ia tidak lulus ujian. Berarti R dan tidak lulus ujian, negasi L. Sama nggak nih? R dan negasi L, sama ya. Sama, berarti ini yang ingkarannya nih. Ingkaran dari simpulan yang dikasih. Oke, dapat yang B, kita lihat dulu yang C. Andi bukan murid rajin atau ia lulus ujian. Berarti bukan murid rajin tuh negasi R ya. Negasi R atau ia lulus ujian atau L. Negasi R maka negasi R. Negasi R atau L. Negasi R atau L sama ini sama nggak? Beda kan? Beda nih gitu ya. Beda nih, tapi ini bisa kita ekivalen jadi atau nggak? Tahu juga gimana caranya ya. Harusnya kan kalau udah dan kayak gini ya udah gini aja gitu kan. Nggak bisa nih. Jadi udah yang ini, ya ini bukan nih. Beda nih sama bentuk yang kita mau. Jadi ini salah. Yang D. Jika Andi bukan murid rajin, berarti kalau bukan murid rajin tuh negasi R, maka ia tidak lulus ujian. Maka, berarti ini implikasi ya. Ia tidak lulus ujian, negasi L. Ini gimana nih? Pasti ini ingkarannya bukan? Walaupun dia ada ingkaran di sini ya dua-duanya, ya bukan berarti dia mengingkari atau dia mengingkari si kesimpulannya. Kenapa? Karena ya yang ditanya sama ingkaran di soal ini ya, ingkaran dari kesimpulan, lo harus cari bentuk yang adalah negasi dari simpulannya. Ini tuh bukan negasi dari simpulannya gitu. Jadi yang D ini salah. Oke? Jadi D bukan nih. Terus yang E, jika Andi murid rajin berarti R, maka ia lulus, maka L. Ini adalah apa? Ini simpulannya kan, simpulan yang tepatnya. Jadi malah yang E ya bukan jawabannya gitu kan kita mau cari yang ingkarannya gitu. Jadi yang ini bukan jawabannya. Jadi ya udah, yang emang mengingkari simpulan yang dikasih sama soal alias bagian yang ini. Tunggu, woi tulisannya nggak kelihatan tadi ya. Bagian yang D ya, yang D nggak kelihatan. Wait. Sorry. Yang D ini kita taruh ke bawah sini deh. Ya banyak banget tanda panahnya. Yang D itu tadi negasi R maka negasi L gini ya. Dah kelihatan sekarang. Ini ya yang tadi diomongin. Yang E tadi kan bukan ingkaran ya, dia simpulannya. Jadi kalau kayak gitu yang ingkaran yang adalah bentuk negasi dari simpulannya ya cuman yang B gitu. Jadi jawabannya ini yang B gitu. Oke, jadi kelihatan ya, informasi yang kalian perlukan buat bisa ngejawab soal ini ya adalah kalian harus paham tentang implikasi. Udah gitu tentang ingkaran tuh sendiri kan.
tentang ingkaran atau negasi. Udah gitu ekuivalensi. Nah, ekuivalensi ini jadi menjalar, ada dan juga sini ada konjungsi gitu. Jadi intinya informasi-informasi ini nih, konjungsi juga tadi ada ya, konjungsi. Nah, jadi informasi-informasi ini perlu kalian pahamin buat bisa ngejawab soal yang ini. Karena sebenarnya soal yang ini tuh termasuk yang lumayan sederhana sih kalau misalkan menurut gue ya. Lo nggak terlalu banyak harus ngeputer-puter ini itu. Yang penting kalian paham yang tadi, implikasi, ingkaran, ekuivalensi, sama konjungsi. Nah, di waktu yang cukup mepet ini ya, yang udah tinggal berapa lagi nih? Kurang dari sebulan ya, kurang dari sebulan atau sebulan, kurang lebih sebulan lah ya, atau kurang dari sebulan. Kalian kan waktunya udah gak mepet ya. Coba kalian pahamin intisari-intisarinya aja nih tentang implikasi, ingkaran, ekuivalensi, sama konjungsi. Biasanya yang sering muncul itu emang bentuk yang kayak gini, yang kayak di sini nih, yang ini. Yang sering muncul tuh ya implikasi yang biasa kayak gini, dan ya ingkarannya yang begini bentuknya. Biasanya di soalnya kalau nggak nanyanya ingkaran, nanyanya pasti salah biasanya. Mana yang pasti salah? Nah, itu tuh bentuk yang ingkaran maksudnya. Ingkaran atau pasti salah nih. Mana yang pasti salah? Dan biasanya bentuk yang pasti salah ya ini lagi gitu, nggak terlalu banyak kesana kemari gitu sih soalnya. Begitu sih biasanya. Gitu, oke. Satu, lama juga nih video ya. Ya udahlah ya, ini kan video pertama ya. Jadi ada beberapa bagian yang agak gua jelasin sedikit, bagian yang ini misalkan, atau bagian yang di sini sama ini juga dikit gitu ya. Jadi agak lama, ya udah aja lah ya. Nanti kalau misalkan kalian ada saran silahkan masukin aja ke ini ya, ke komen boleh, mau DM boleh, mau di formnya juga boleh sih. Jadi gue bikinnya form khusus ya buat komen-komen. Oke deh, see you di video berikutnya, di pertanyaan-pertanyaan berikutnya.